Barusan saja ya, sekitar 5 menit yang lalu, saya baru diberitahu ada teman perawat yang memberitahu tentang video tersebut. Sebelumnya saya tidak tahu, jadi baru 5 menit yang lalu saya tahu, dan saya juga terkejut. Sudah diklarifikasi, memang betul video itu ada. Kemudian untuk dokter yang bersangkutan sudah tahu siapa teman sejauh tersebut, sehingga secara personal nanti akan diadakan teguran tentang SDM kami, sehingga dan itu adalah suatu kecerobohan karena tidak hanya dokter tapi semua tenaga kesehatan, ya perawat, bidan, melalui media apapun diharapkan bersama-sama mengedukasi dan memberikan motivasi kepada tenaga kesehatan yang lain, khususnya umumnya pada seluruh masyarakat, tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif seperti yang sudah tadi disampaikan. Orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa juga, tetapi masalah itu tidak menjadi halangan buat saya untuk menyuntikannya. Pada waktu menyuntikannya tidak masalah, tidak gemeteran lagi waktu menyuntikannya. Pertamanya saja agak gemeteran. Jokowi bisa dipidana jika suntik vaksin bohong. Sudah banyak yang mewanti-wanti agar dalam proses vaksinasi ini kepeloporan presiden harus diikuti dengan transparansi dan tak membuka celah pintu dugaan negatif. Bermain dengan vaksin bukan saja berbahaya tetapi juga mengarah pada skandal. Penyuntikan tidak tanggung-tanggung dilakukan oleh seorang guru besar yang gemetaran menyuntik, yaitu Profesor Dr. Abdul Muthalib, SPPD KHOM. Mungkin sebenarnya dapat lebih tegar dan mahir jika dilakukan oleh seorang paramedis. Tetapi itulah fungsi pencitraan. Presiden disuntik vaksin oleh guru besar kedokteran. Benar saja, banyak yang curiga. Yang paling menonjol dan viral adalah surat terbuka seorang dokter dari Cirebon. Dokter spesialis penyakit dalam yaitu Dr. Taufik Muhibbuddin Wali, SPD. Beliau berpendapat setelah mendiskusikan dengan dokter dan para medis senior bahwa cara penyuntikan vaksin kepada presiden adalah salah. Menurutnya, agar masuk intramuskular harus lurus 90 derajat. Jika miring, maka vaksin salah masuk. Demikian juga dengan alat suntik Spuit 3cc, bukan Spuit 1cc, seperti yang terlihat. Meski ini hanya opini dan dinafikan oleh Ketua ID Dr. Daeng Fakih yang ikut disuntik bersama presiden, tetapi hal tersebut harus diklarifikasi serius. Tidak cukup dibantah, apalagi sekedar menyebut surat hanya berdasar opini. Rakyat Indonesia menyaksikan dan mempertaruhkan diri kelak terhadap penyuntikan yang dicontohkan oleh Pak Jokowi. Presiden pun berbahagia dan menyatakan, tak terasa, terima kasih Prof. Refleks yang menimbulkan multitafsir. Uji kesahihan harus dilakukan apakah Dr. Taufik atau Dr. Daeng yang benar. Jika ada kesalahan suntik, maka solusi jelas pengulangan sebagaimana saran dari Dr. Taufik. Jika cara penyuntikan dan isi sudah benar, maka Dr. Taufik dapat dikenakan sanksi oleh ID. Masalah terberat adalah jika ternyata salah suntik itu by design. Nah, ini akan masuk ranah penipuan publik. Hoax yang tersebar di banyak media. Presiden dan tim telah menyebarkan kebohongan. Bukan 1-2 orang, tetapi rakyat telah tertipu. Merujuk peristiwa kebohongan Ratna Sarumpait yang dihukum selama 2 tahun, maka presiden yang melakukan hal yang sama juga tak boleh kebal hukum. Delik yang dikenakan kepada Sarumpait adalah penyebaran berita bohong, Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Tuduhan kepada yang bersangkutan dikaitkan pula dengan Pasal 28 JO Pasal 45 Undang-Undang ITE. Penelusuran secara transparan dan objektif untuk menyimpulkan bahwa penyuntikan vaksin presiden itu benar, salah, ataupun suatu kebohongan menjadi sangat penting, mengingat akibat hukum yang ditimbulkannya. Pertanyaannya kini adalah, mungkinkah pihak-pihak yang terlibat berani memberi pengakuan atau kesaksian di bawah sumpah? Atau mungkin perlu dibentuk oleh tim pencari fakta atau TPF independen untuk menyelidiki? Memang lucu juga jadinya.
Tetapi apa yang tidak lucu sih di negeri ini? Terlalu banyak pemimpin yang menjadi pelawak suntik, pelawak politik. Vaksinasi Jokowi gagal, tidak menembus otot, tidak memiliki efek perlindungan. Ini tanggapan ID. Surat terbuka seorang dokter yang berasal dari Cirebon menjadi viral di jejaring WhatsApp adalah Dr. Taufik Muhibbuddin Wali SPPD yang meminta pemerintah mengulang proses vaksinasi virus corona untuk Presiden Joko Widodo karena dianggap gagal. Apa tanggapan PBIDI? Dalam surat yang beredar, tercantum nama Dr. Taufik Muhibbuddin Wali SPPD, seorang dokter yang berasal dari Cirebon. Setelah melihat berkali-kali video itu dan berdiskusi dengan para dokter serta para perawat senior, maka saya menyimpulkan bahwa vaksinasi yang Anda lakukan adalah gagal, tulis Dr. Taufik. Alasannya suntikan vaksin seharusnya menembus otot, atau dalam bahasa kedokteran disebut sebagai intramuskular, dan dilakukan dengan tegak lurus 90 derajat. Menurut Taufik, penyuntikan vaksin COVID-19 ke tubuh Presiden Joko Widodo tidak dilakukan dengan benar, maka vaksin tidak menembus otot dan tidak akan punya efek perlindungan. Taufik juga menyinggung resiko terjadinya antibody dependent enhancement atau ADE, kondisi di mana virus mati yang ada di dalam vaksin masuk di jaringan tubuh lain dan menyebabkan masalah kesehatan. Pada akhirnya demi rasa kasih sesama manusia dan untuk tidak dimurkai Tuhan, sebagai orang-orang yang menyembunyikan ilmunya, maka saya menasihatkan Anda untuk mengecek rapid antibody sebelum mengulang vaksin yang gagal itu. Tulisnya lagi. Lalu bagaimana tanggapan PBIDI? Viralnya surat terbuka untuk Presiden RI ini sudah diketahui oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBIDI. Ketua PBIDI, Dr. Daeng Muhammad Fakih mengatakan, tulisan tersebut merupakan suatu opini dari penulis dan bukan berdasarkan data serta kajian ilmiah. Itu opini karena yang pertama, yang bersangkutan tidak ada di tempat saat penyuntikan. Jadi dia tidak tahu kondisi di sana. Tutur Daeng. Dr. Daeng menegaskan bahwa penyuntikan yang dilakukan oleh Profesor Abdul Muthalib sudah benar, sebab ia pun disuntik oleh orang yang sama. Yang kedua, kenapa saya bantah? Saya juga disuntik oleh orang yang sama saat menyuntik Presiden. Masuk ke otot suntikannya. Tegas Dr. Daeng. Terkait reaksi ADE yang bisa muncul usai vaksinasi virus corona, lagi-lagi dibantah oleh Dr. Daeng. Dr. Daeng menjelaskan bahwa vaksin Sinovac sudah diuji klinis oleh PT Bio Farma dan peneliti dari Universitas Padjadjaran, dan dalam hasil penelitian yang dilaporkan ke BPOM, maka tidak ditemukan adanya reaksi tersebut. Maka sekali lagi saya tegaskan, itu hanya opini karena penulis tidak berdasarkan fakta dan uji klinis, sehingga pendapat itu tidak boleh diikuti, tidak valid dan tidak kredibel. Tambah Dr. Daeng. Menurut Dr. Daeng, PBIDI telah berkoordinasi dengan IDI Cirebon sebagai organisasi profesi yang menaungi Dr. Taufik Wali. Kedepannya, ia berharap dokter-dokter dapat mengeluarkan pendapat tentang vaksin berdasarkan data ilmiah dan hasil uji klinis. Usai hari ini Presiden Joko Widodo menerima vaksin COVID-19 pertama, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM-UI, Leon Aputra, meminta pemerintah untuk tidak menjadikan vaksinasi sebagai satu-satunya cara menahan laju penyebaran pandemi COVID-19. Dalam hal ini juga Leon mengajak semua pihak bahkan seluruh lapisan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan vaksinasi tersebut. Tentunya agar tidak ada hal-hal yang melenceng dari program baik pemerintah ini. Leon menyatakan, vaksinasi sama penting dengan penerapan praktik 3P, penelusuran, pengujian dan perlakuan alias 3T, tracing, testing, treatment, serta penerapan perilaku 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kami berharap vaksinasi ini dapat menjadi game changer dalam artian dapat menjadi salah satu titik balik penanganan masalah COVID-19 di Indonesia dan vaksin ini jangan sampai dianggap sebagai satu-satunya solusi, kata Leon. Ia menuturkan bahwa mengingat proses vaksinasi ini cukup panjang, seperti rencana Kementerian Kesehatan sampai Maret 2022, maka ia berharap kedepannya nanti 3M dan 3T juga terus ditingkatkan. Tak hanya itu, sebagai wakil mahasiswa, ia juga meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan adanya berita-berita hoax terkait vaksinasi COVID-19. Leon mengatakan, masyarakat harus bisa menyaring informasi valid dan akurat ketika menerima sebuah informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Penelusuran secara transparan dan objektif untuk menyimpulkan bahwa penyuntikan vaksin presiden itu benar, salah,
ataupun suatu kebohongan menjadi sangat penting mengingat akibat hukum yang ditimbulkannya. Pertanyaannya kini adalah, mungkinkah pihak-pihak yang terlibat berani memberi pengakuan atau kesaksian di bawah sumpah? Atau mungkin perlu dibentuk oleh tim pencari fakta atau TPS